Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Firmansyah dan Nadifi Nur Syamsa akan mempresentasikan paper berjudul A Framework for Evaluating ERP Implementation Choices atau framework untuk mengevaluasi pilihan implementasi dari ERP. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana organisasi dapat menentukan strategi implementasi ERP yang tepat melalui pendekatan yang sistematis. Kemudian referensi paper kami gunakan yang ditulis oleh Wen Hong, Luo, dan Dian Strong yang dipublikasikan di IEEE Translation on Engineering Management tahun 2004. Paper ini menjadi salah satu referensi penting dalam memahami strategi implementasi ERP, terutama terkait keputusan customization. Kemudian kita akan masuk ke pendahuluan. Pada bagian ini kita akan melihat terlebih dahulu tantangan utama dalam implementasi ERP serta tujuan dan kontribusi dari paper ini. Yang pertama, tantangan implementasi dari ERP. Implementasi ERP merupakan proyek yang sangat kompleks. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, SDM, dan logistik dalam satu sistem. Masalah utama yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara sistem ERP dengan proses bisnis yang sudah ada. Selain itu, resistensi pengguna dan pembangkalan biaya juga sering terjadi, menyebabkan kegagalan. Yang paling penting, ERP sebenarnya bukan hanya proyek IT, tetapi proyek transformasi organisasi secara menyeluruh. Tujuan dan kontribusi dari paper. Tujuan utama paper ini adalah menyediakan framework untuk membantu manajer menentukan strategi customization dari ERP. Kontribusi utamanya adalah tidak hanya melihat ERP dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan perubahan proses dan kapabilitas organisasi. Selain itu, paper ini juga menekankan bahwa implementasi ERP sebaiknya dilihat sebagai serangkaian proyek, bukan proyek tunggal. Kemudian konsep dasar dan customization ERP. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar yang digunakan dalam framework ini, yaitu konsep fit antara sistem ERP dan proses bisnis. Konsep fit antara sistem dan proses. Ini merupakan kunci keberhasilan ERP adalah fit atau kesesuaian antara sistem dengan proses bisnis. Fit dapat dicapai dengan dua cara. Pertama, mengubah sistem agar sesuai proses, atau mengubah proses agar sesuai dengan sistem. Jika tidak terjadi fit, maka sistem tidak optimal, muncul solusi manual, dan pengguna bisa menolak sistem. Kemudian technical customization. Technical customization adalah perubahan pada sistem ERP. Ada 3 level. Yang pertama, pemilihan modul, yang paling sederhana dan risikonya rendah. Kemudian yang kedua ada konfigurasi tabel yang lebih kompleks tanpa coding. Kemudian yang ketiga ada modifikasi kode, merupakan yang paling fleksibel tapi paling mahal dan beresiko. Semakin tinggi tingkat perubahan, semakin besar juga risiko dan biayanya. Kemudian proses customization. Proses customization adalah perubahan pada proses bisnis yang terdiri dari tanpa perubahan atau hanya otomasi, kemudian incremental improvement, perbaikan bertahap. Kemudian ada radical change atau redesign total seperti BPR. Dan juga perubahan proses ini sering lebih sulit karena melibatkan manusia dan organisasi. Kemudian strategi customization dari ERP. Dengan menggabungkan perubahan sistem dan proses, kita mendapatkan berbagai pilihan strategi implementasi ERP. Kita akan masuk ke next slide-nya, yaitu 9 opsi customization dari ERP. Paper ini juga menghasilkan 9 opsi strategi ERP. Contohnya, no customization, risiko rendah, kemudian ada mutual adaptation, perubahan seimbang, kemudian fit process to system, fokus pada perubahan proses, dan juga re-engineering, perubahan besar pada sistem dan proses. Semakin besar perubahan, semakin tinggi risiko dan kebutuhan kemampuan dari organisasi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke trade-off perubahan sistem versus proses. Di sini terjadi trade-off utama jika kita mengubah sistem. Fleksibel tapi mahal dan risiko tinggi jika mengubah proses.
Lebih murah secara teknis, tapi beresiko resistensi. Jadi, keputusan harus mempertimbangkan strategi perusahaan dan capability dari organisasi di perusahaan tersebut. Kemudian kita juga masuk ke kapabilitas organisasi. Framework ini juga menekankan pentingnya kemampuan atau kapabilitas dari organisasi tersebut. Ada dua jenis, yaitu technical capability dan juga process change capability. Pertama, kita akan masuk dulu ke technical change capability. Technical capability mencakup pemahaman sistem ERP, kemudian juga kemampuan coding dan konfigurasi, kemudian juga kemampuan mengelola proyek ERP. Organisasi dengan capability tinggi bisa melakukan customization lebih kompleks. Kemudian proses change capability ya. Ini mencakup pemahaman proses bisnis end-to-end, kemampuan redesign proses, kemudian juga kemampuan mengelola perubahan organisasi. Tanpa capability ini, perubahan proses akan sulit berhasil. Kemudian kita akan masuk ke tipe-tipe organisasi. Yang pertama ada novice atau capability-nya rendah semua. Kemudian ada technician, kuat teknis saja. Kemudian yang ketiga ada organizer, kuat proses saja. Dan yang keempat adalah expert, yaitu kuat di keduanya. Artinya dia kuat teknis juga dan juga kuat prosesnya juga. Selain tipe memiliki strategi ERP yang berbeda dan keterbatasan masing-masing. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi dan kesimpulan dari paper ini. Kita akan melihat bagaimana framework ini digunakan dalam praktik melalui studi kasus. Insight studi kasus ini menunjukkan bahwa awalnya organisasi menggunakan technical customization besar. Namun seiring waktu, mereka belajar dan mulai menyeimbangkan dengan perubahan proses. Ini menunjukkan bahwa ERP adalah proses pembelajaran jangka panjang, bukan proyek sekali jalan atau jangka pendek apalagi. Kemudian kita akan masuk kesimpulannya. Kesimpulan utamanya adalah keberhasilan dari ERP tergantung strategi, bukan hanya teknologi. Kemudian yang kedua, ERP adalah transformasi organisasi. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara sistem, proses, dan capability. Framework ini juga membantu manajer mengambil keputusan yang lebih sistematis dan mengurangi resiko kegagalan. Baik, mungkin itu. Sekian, terima kasih.